Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, diberi kesehatan, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Kali ini saya akan membahas karomah para wali dari klan Balawi. Kayaknya sudah agak lama saya tidak membahas karomah-karomah dari wali-wali Balawi. Nah, kali ini yang akan saya bahas adalah dua wali kembar dari Balawi yang bisa bertengkar di dalam rahim ibunya, bisa cakar-cakaran di dalam rahim ibunya, bisa ribut di dalam rahim ibunya, dan bisa bicara tentunya di dalam rahim ibunya. Tentu ini karomah yang luar biasa. Di saat bayi keluar dari rahim ibunya saja hanya mampu nangis keras, ini beda. Bayi khusus ini, bayi khusus orang-orang Balawi ya, bayi super, bayi istimewa. Di dalam perut ibunya saja bayi kembar ini bisa cakar-cakaran, bisa ribut, bisa saling menyuruh, kamu saja yang duluan keluar, saya belakangan. Yang satunya lagi ngomong, ya kamu saja yang keluar duluan, saya belakangan. Nah, ini kan sangat luar biasa. Cerita ini ada di dalam kitab Tajul A'ros, juz 1, halaman 110. Kitab Manaqib Habib Soleh bin Abdullah Al-Atos yang ditulis oleh Habib Ali bin Husain Al-Atos. Ini penulisnya ya Habib yang hidup di Indonesia tentunya. Nah, seperti apa redaksi dari Dongeng Khurafat? Kitab Tajul A'ros ini redaksinya akan saya tampilkan di layar sehingga pada saat saya membaca penonton bisa ikut menyimaknya. Karomatus Sayhi Abi Bakrin wa akhihi Akilin. Sumakolal Habibu Aliyu wa akhuhul Habibu Akil ibn Salim jadu sadati alil atosi kharaja min batnin wahidatin ma'an ayat tau amaini wa umuhuma Tolhatu bintul Habibi Aqil ibni Ahmad ibni Abi Bakrin As-Sakroni. Walama qaruba wad'uhuma sami'at suma ummuhuma taro jalani ay tadafa'ani kullu wahidin yakulu lisani anta ikdam awalan summa qala sayhu Abu Bakrin li ahihi Akilin anta ikdam waliya as-suhratu wal mashhuru fi barokatil masturi summa qala al-habibu aliyu lil hadirina ungduru ila hadhil mangqabatil kabirah yatakallamuna wa adahum fi batni ummihim intahal muradu min riwayati Maula Khoilah. Artinya apa? Artinya di halaman 110 juz 1 kitab Tajul A'ros ini lagi menjelaskan terkait karomah dari Syekh Abu Bakar dan saudara kembarnya yaitu Habib Akil. Jadi Habib Abu Bakar dan Habib Akil ini saudara kembar yang bisa ribut di dalam rahim ibunya. Ceritanya gimana ceritanya? Ceritanya kemudian diceritakan oleh Habib Ali. Habib Ali ini ya yang menulis kitab Tajul A'ros. Kemudian Habib Ali berkata lagi, saudaranya yaitu Habib Akil bin Salim, artinya saudara dari Habib Abu Bakar ini. Saudara dari Habib Abu Bakar yang bernama Habib Akil bin Salim merupakan kakek buyut para Sayyid Marga Al-Atos. Mereka berdua keluar dari satu perut secara bersamaan, yakni kembar. Keluarnya bersamaan, artinya ya bayi kembar ini. Ibu mereka bernama Tolhah binti Habib Akil bin Ahmad bin Abu Bakar As-Sakron. Ceritanya adalah ketika waktu kelahiran sudah dekat, sang ibu
yang bernama Tolhah. Ini mendengar keduanya saling beradu argumen, ributlah. Jadi adu argumen di dalam perut. Bayi yang masih ada dalam perut ibunya, yang bayi ini bernama Khabib Abu Bakar bin Salim ya, Khabib Abu Bakar bin Salim, dan yang satunya Khabib Aqil ini ribut di dalam perut ibunya, dan ributnya ini didengar oleh ibunya yang bernama Tolhah, di mana masing-masing berkata kepada yang lain, kamu duluan yang keluar. Jadi Khabib Abu Bakar bin Salim dan Khabib Aqil ini di dalam perut ibunya ribut pada saat mendekati waktu kelahiran ibunya. Ributnya gimana? Kata Khabib Abu Bakar bin Salim, Aqil, kamu keluar saja duluan, saya belakangan. Giliran Aqil pun ngomong sama, kamu saja duluan Abu Bakar bin Salim, saya belakangan. Lah ini kan keren. Jadi bayi dalam perut ibunya saja bisa ribut. Jadi masing-masing itu pengen keluar belakangan. Lah alasannya kenapa? Nah, ini saya lanjut dulu ya. Kemudian Syekh Abu Bakar berkata kepada Khabib Aqil, kamu keluarlah duluan menjadi kakak dan biar aku yang mendapatkan ketenaran atau suhroh. Sebab keberkahan orang yang masyhur itu ada pada orang yang tersembunyi atau mastur. Lalu Habib Ali berkata kepada orang-orang yang hadir, lihatlah kemuliaan yang besar ini. Mereka sudah bisa berbicara padahal masih di dalam perut ibunya. Selesai kutipan dari riwayat Maula Khailah. Jadi masing-masing baik Khabib Abu Bakar bin Salim ataupun Khabib Aqil bin Salim ini masing-masing inginnya keluar belakangan, keluar dari rahim ibunya. Si Aqil ngomongnya, Abu Bakar bin Salim kamu keluar saja duluan. Kemudian Abu Bakar bin Salim pun sama, menyuruh agar Aqil bin Salim keluar duluan. Karena apa? Mereka masing-masing pengen keluar belakangan, pengen menjadi wali yang masyhur. Nah, ketika keluar belakangan otomatis kan kalah tenar dengan yang keluar pertama. Nah, menurut keduanya bahwa yang masyhur adalah yang tertutupi ketenarannya. Makanya masing-masing pengen keluar belakangan. Apapun alasannya, yang jelas dongeng ini adalah dongeng yang periwayatannya tidak jelas. Siapa yang meriwayatkan? Jangan-jangan ibunya yang bernama Tolhah ini bohong, sengaja membuat cerita karena sudah kebiasaan dari orang-orang Balawi. Jadi sejak kecil saja sudah dibuatkan cerita halu. Untuk apa? Ya untuk memuliakan. Dari kecil saja sudah dibuatkan cerita bohong agar dalam pandangan manusia umum, orang-orang Balawi itu disebut sebagai manusia istimewa, manusia luar biasa, sehingga sejak kecil saja sudah berkeramat. Logikanya kan gini, bayi yang ada dalam perut ibunya ini tenaga saja tidak punya, bicara juga belum bisa, nangis saja kan belum bisa. Ketika bayi masih dalam perut ibunya kan nangis saja belum bisa. Lah repot nanti kalau bayi di dalam perutnya kemudian bisa ngomong, bisa ribut tonjok-tonjokan, bisa cakar-cakaran, bisa adu argumen. Ini nggak ada sejarahnya. Jika memang cerita ini benar-benar pernah terjadi, tentu cerita ini terdokumentasi dalam kitab-kitab sejarah dan merupakan sebagai kejadian yang luar biasa yang dialami oleh Khabib Abu Bakar bin Salim dan dialami oleh Khabib Aqil bin Salim. Nyatanya kan hanya muncul dalam kitab Manaqib Khabib Ba'alawi. Maka untuk membenarkan kisah semacam ini, 99% saya ragu atas kebenaran dongeng ini. Tapi 100% saya percaya. 100% saya percaya bahwa cerita ini adalah cerita bohong. Kenapa? Bayi bisa nangis saja pada saat sudah keluar dari rahim ibunya, sudah tersentuh oleh udara alam dunia. Itu baru bisa nangis.
jebrol lahir dari rahim ibunya baru bisa nangis. Nah, kalau di dalam perut ibunya itu bisa nangis saja sudah tenar, bisa nangis saja sudah tenar, sudah luar biasa itu. Dan ibunya pasti akan ketakutan. Orang bayi dalam perutnya bisa nangis, gimana cara menenangkannya, ya kan? Makanya ya Allah itu membuat skema yang luar biasa. Ketika bayi hidup di dalam rahim ibunya ya tentu tidak bisa nangis. Nanti kalau bayi di dalam perut ibunya bisa nangis, ini repot ibunya. Gimana cara menenangkannya? Ya kan? Ya. Tapi tidak, untuk bayi Ba'alawi ini tidak. Di dalam perut ibunya, si kembar yang bernama Abu Bakar bin Salim dan Kabib Akil bin Salim ini ribut. Ngomong. Di dalam perut ibunya kan ngomong. Akil, kamu keluar saja duluan, saya belakangan. Giliran Abu Bakar bin Salim pun sama. Kamu aja. Kamu yang keluar duluan, saya belakangan. Akil pun sama, ngomong sama Abu Bakar bin Salim. Kamu aja Abu Bakar yang keluar duluan, saya belakangan. Ketika seorang bayi sudah bisa bicara, maka pada saat itu pula bayi itu sudah mulai memiliki kekuatan. Karena umumnya bayi itu 2 tahun sudah mulai belajar bicara dan 3 tahun sudah mulai bisa bicara. Ini sudah punya otot, sudah punya tenaga. Maka sangat tidak aneh ketika saya sebut bayi Ba'alawi dalam perut ibunya bisa cakar-cakaran, bisa tonjok-tonjokan, bisa ribut. Ya, karena redaksinya bisa bicara. Lah, bayi yang bisa bicara, ya bayi yang sudah punya kekuatan. Sehingga ketika bayi itu sudah bisa bicara, ya pada umumnya bayi itu sudah punya kekuatan. Sehingga bayi Abu Bakar bin Salim dan bayi Akil bin Salim di dalam rahim ibunya bisa tonjok-tonjokan, bisa cakar-cakaran, bisa adu argumen, pengennya keluar paling belakangan semua. Ya ini kan ada dalam dongeng-dongeng orang Ba'alawi saja. Skemanya ya sama, apapun ceritanya, apapun model garomahnya, pada intinya kan satu. Untuk menghebatkan orang-orang Ba'alawi, agar di kemudian waktu bisa ditulis dalam kitab manaqib, dan pembaca kitab manaqib Ba'alawi kemudian akan terkagum-kagum, akan menganggap bahwa moyang-moyang Ba'alawi merupakan orang-orang yang luar biasa, dan itu sebagai penguat atas klaim palsunya, yaitu cucu Rasul. Itu saja. Jadi tidak ada alasan lain. Dibuat 1000 cerita itu hanya satu tujuannya, untuk menguatkan pengakuannya sebagai cucu Rasul. Tapi kan setelah diteliti, setelah dikaji, ternyata Ba'alawi memang klan yang sangat bermasalah. Di mana nama Ubaidillah baru masyhur di abad 9, tapi ngaku sebagai cucu Rasul tersoheh di dunia. Nah ini kan sangat bermasalah. Cucu Rasul tersoheh di dunia, tetapi nasabnya nasab yang paling bermasalah. Ini kan otak yang waras tentu akan menolak. Ketika ngaku sebagai cucu Rasul tersoheh di dunia, ketika dimintai bukti, dimintai data, ya enggak pakai waktu yang lama, tunjukkan datanya, tunjukkan buktinya. Nah ini kan konflik atau polemik nasab Ba'alawi sudah bergulir 4 tahun. Ba'alawi satu pun tidak ada yang mampu menunjukkan bukti atas ketersambungan nasabnya kepada Rasulullah. Disuruh tes DNA, diminta tes DNA sebagai bukti atas pengakuannya. Karena pada umumnya keturunan Rasulullah itu berhaplogrup J1, Ba'alawi sudah ada yang tes DNA hasilnya G2. Nah ini kan menjadi bermasalah. Itu orang Yahudi, orang Kaukasus ngaku sebagai cucu Rasul. Arab saja bukan, gimana bisa ngaku sebagai cucu Rasul? Syarat menjadi cucu Rasul itu harus Arab dulu. Dan orang Arab belum tentu cucu Rasul. Lah ini Arab saja bukan, kok ngaku cucu Rasul tersoheh di dunia? Lah ini kan sangat bermasalah. Nah kesimpulannya apa? Kesimpulannya dari pembacaan kitab Tajul A'ros juz 1 halaman 110 terkait
Karomah, Habib Abu Bakar, dan Habib Akil, saudara kembarnya, yang di dalam rahim ibunya bisa bicara, bisa tonjok-tonjokan, bisa cakar-cakaran, bisa ribut. Ini adalah dongeng semata yang tidak pernah terjadi. Karena cerita ini, jika memang cerita ini benar-benar pernah terjadi, tentu mazkur dalam kitab-kitab sejarah dan banyak dinukil oleh para ulama di periode semasa hidupnya kedua Habib ini. Nyatanya kan tidak hanya masyhur di kitab-kitab Alawi. Sehingga saya pastikan dongeng dalam kitab Tajul A'ros, dan tentu ini dimuat dalam kitab-kitab Alawi yang lain, ini adalah dongeng palsu. Tujuannya untuk melegitimasi, untuk mengglorifikasi tokoh tersebut. Dan otak yang waras tentu akan menolak dongeng semacam ini. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh muslim di Indonesia.